Mendekati masa akhir Perang Pasifik, kekuatan Jepang mulai melemah, sehingga terancam kalah dari sekutu, namun Jepang tidak tinggal diam. Pemerintah Jepang kemudian memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji itu diucapkan dengan tujuan agar bangsa Indonesia tetap membantu Jepang menghadapi sekutu. Sebagai realisasinya, terbentuknya BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga pembentukan pemerintahan yang juga dipimpin oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk pemerintahan republik yang bernama Negara Indonesia. Awal terbentuknya NKRI ditandai oleh peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi juga menjadi latar belakang dari kemerdekaan negara Indonesia. Terbentuknya NKRI tidak terjadi begitu saja. Banyak proses yang telah dilalui, yaitu pada 29 April 1945, berdirinya BPUPKI oleh Jepang dengan anggota 63 orang. Terdapat dua perjanjian internasional yang mendorong gelombang dekolonisasi, yaitu Piagam Atlantik dan juga Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian internasional yang turut mendorong lahirnya negara-negara baru adalah Piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara anggotanya di San Francisco pada 27 Juni 1945. Dan berikut ini adalah timeline pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Hingga pada akhirnya PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga terbentuknya NKRI serta dipilihnya Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakilnya. Kondisi Indonesia pada awal kemerdekaan mengalami ketidakstabilan, ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi dikarenakan masih ada kekuatan asing yang tidak rela Indonesia merdeka. Berbagai macam pergolakan atau pertempuran melawan tentara asing, yaitu Jepang maupun Sekutu dan Nica. Perebutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari pihak Jepang terjadi setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945. Pemuda dan pejuang kemerdekaan segera bertindak untuk merebut senjata dari Jepang. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi, berbagai kelompok di seluruh Indonesia mengambil alih kontrol dari Jepang, seringkali melalui pertempuran. Salah satunya yaitu kedatangan Sekutu dan Nica. Pada 15 September 1944, Sekutu mendaratkan sekitar 57.000 pasukan di Morotai yang saat itu dipertahankan oleh sekitar 500 tentara Jepang. Sekutu yang dipimpin oleh Inggris di kawasan Asia Tenggara datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan memulihkan ketertiban. Inggris bertindak sebagai perwakilan dari Sekutu di Indonesia dan tiba di Jakarta pada 29 September 1945. Nica adalah badan administrasi sipil Belanda yang bertugas untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Setelah Jepang menyerah, Belanda ingin mengembalikan Indonesia sebagai koloni mereka. Setelah penjajahan Jepang berakhir, kedatangan Nica seringkali menimbulkan konflik dengan pejuang kemerdekaan Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Periode kedatangan Sekutu dan Nica menandai awal dari perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dari upaya kolonialisasi kembali oleh Belanda yang berlangsung hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949. Berikut adalah perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaannya seperti pertempuran pada Medan Area, Bandung Lautan Api, Paragan Ambarawa, dan juga pertempuran Surabaya. Lalu pertempuran Medan, Puputan Margarana, dan juga pertempuran Makassar. Kedatangan pasukan Sekutu awalnya hanyalah untuk melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan tawaran perang, dan berusaha menjaga keamanan.
Kerajaan Belanda dan Inggris membuat Inggris terseret berbagai konflik antara Indonesia dan juga Belanda. Sikap para perwira Inggris di berbagai daerah berbeda-beda dalam menghadapi pihak RI. Ada yang ingin melakukan perundingan dan berusaha mencari jalan damai, tetapi ada pula yang bersikap keras dan lebih memilih pertempuran. Perjuangan kemerdekaan melibatkan diplomasi yang membangun dukungan melalui negosiasi dan gerilya yang melawan di lapangan dengan strategi fleksibel. Memahami keduanya membuat kita menghargai peran masing-masing dalam perjuangan tersebut. Perjuangan diplomasi dan gerilya. Upaya diplomasi Indonesia dimulai dengan bernegosiasi dengan pihak sekutu dan Belanda yang berusaha mengembalikan kekuasaan kolonial di Indonesia. Upaya ini seringkali dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Soekarno dan Muhammad Hatta. Terdapat beberapa perundingan penting antara Indonesia dan Belanda. Yang pertama ada Perjanjian Linggajati. Indonesia diakui secara de facto oleh Belanda atas Jawa, Madura, dan Sumatera, sementara Indonesia mengakui Belanda atas wilayah lainnya. Namun, interpretasi yang berbeda antara kedua pihak menyebabkan kesepakatan ini tidak berjalan lancar. Perjuangan diplomasi dan gerilya lainnya adalah Perjanjian Renville dan Konferensi Meja Bundar. Negosiasi ini menghasilkan pengakuan resmi Belanda atas kedaulatan Indonesia yang diumumkan pada 27 Desember 1949. Dan yang terakhir, dukungan internasional. Selain berunding dengan Belanda, pemerintah Indonesia juga berusaha mendapatkan dukungan internasional melalui organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan negara lain yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Perjuangan gerilya. Latar belakang, saat perundingan diplomasi berlangsung, banyak wilayah di Indonesia masih dalam keadaan konflik karena Belanda berusaha mengembalikan kontrolnya. Pejuang Indonesia menggunakan taktik gerilya untuk melawan pasukan Belanda yang lebih terorganisir dan bersenjata lengkap. Strategi gerilya. Strategi ini melibatkan serangan cepat dan mendadak, menggunakan pengetahuan lokal untuk keunggulan taktis, dan seringkali menghindari pertempuran besar yang bisa mengakibatkan kerugian besar di pihak Indonesia. Perjuangan gerilya didukung oleh figur penting dan dukungan rakyat. Kombinasi dari upaya diplomasi dan perang gerilya akhirnya berhasil memaksa Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia yang secara resmi diumumkan pada 27 Desember 1949 setelah Konferensi Meja Bundar. Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini kita cintai merupakan hasil dari perjuangan panjang sejarah Indonesia. Setelah melakukan percobaan panjang bentuk negara, bangsa Indonesia akhirnya mantap memilih bentuk negara kesatuan sebagai bentuk negara yang sesuai dengan kondisi dan karakter bangsa. Perjanjian Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, Indonesia diakui kedaulatan dalam bentuk federasi yang dikenal sebagai Republik Indonesia Serikat RIS. RIS terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki otonomi tertentu. RIS terdiri dari beberapa negara bagian termasuk Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, Negara Pesuda, Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, dan lain-lain. Bagian RI keputusan ini merugikan tetapi merupakan strategis agar Belanda segera mengakui kedaulatan Indonesia sekalipun dalam bentuk federasi RIS dalam konstitusi itu. Juga dijelaskan bahwa presiden dan para menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri secara bersama merupakan pemerintah. Setelah membentuk RIS, muncul gerakan-gerakan di bagian daerah yang menuntut penghapusan sistem federasi dan pembentukan negara kesatuan. Pada tahun 1950, sejumlah negara bagian yang sebelumnya menjadi anggota Republik Indonesia Serikat (RIS) bergabung dengan Republik Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara kesatuan meliputi 1. Republik Indonesia, 2. Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan lainnya. Jelang pertengahan 1950, RIS hanya menyisakan 3 negara, yaitu negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, dan RI. Pada tanggal 3-5 Mei 1950 diadakan perundingan yang menyepakati pembentukan NKRI. Solusi pemecahan persoalan ini adalah dengan mengubah konstitusi RIS yang terbentuk negara federal menjadi NKRI. Akhirnya, Presiden Soekarno mengganti RIS dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Partisipasi rakyat dalam revolusi nasional adalah krusial karena beberapa hal berkaitan dengan legitimasi, kekuatan, dan juga keberhasilan perjuangan. Revolusi nasional memerlukan banyak dukungan luas dari rakyat untuk mendapatkan legitimasi tersebut. Partisipasi rakyat juga akan memberikan legitimasi moral dan politik kepada gerakan kemerdekaan untuk menunjukkan bahwa kemerdekaan itu adalah aspirasi kolektif seluruh bangsa. Peran rakyat dalam revolusi nasional. Yang pertama ada peran perempuan. Pemerintah RI menyerukan para perempuan yang sebelumnya tergabung dalam Fujinkai atau organisasi wanita bentukan Jepang agar masuk dalam berbagai wadah organisasi perempuan Indonesia. Dengan demikian, para perempuan Indonesia segera dapat menyalurkan tenaganya untuk kepentingan perjuangan. Revolusi perempuan Indonesia berjuang melalui berbagai bidang, seperti medis dan juga kesehatan, dapur umum dan logistik, serta pendidikan. Selanjutnya yaitu peran seniman dan juga sastrawan. Sebagai bentuk ekspresi diri, karya para seniman di masa kemerdekaan membangkitkan semangat juang dalam menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah. Pada masa revolusi, para sastrawan ikut berjuang dengan menghasilkan karya yang mampu memperkaya pengalaman, menanamkan kesadaran, dan menumbuhkan kepekaan. Salah satu pengarang produktif di masa revolusi adalah Pramudia Ananta Toer. Seniman juga mengalami masa revolusi, memiliki rekaman situasi kehidupan pada masa perjuangan, fisik yang dituang dalam melalui karya beberapa maestro lukis Indonesia seperti S. Sujojono, Avandi Dullah, dan Hendra Gunawan.